Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Latifah Devia Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan, kategori 1, gelombang 2. Di sini, saya akan menampilkan video peer teaching, bimbingan klasikal, model discovery learning dengan metode permainan Johari Window. Selamat menyaksikan! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Lupa nih, gimana cara jawab kabar? Ingat ya? Kalau saya tanya Baik, kabar, Bu. lupa nih Arif. Kalau saya tanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bersemangat. Ulangi lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bersemangat. Semangat nggak? Semangat, Bu. Oke. Selalu semangat di pelajaran Ibu. Mantap, terima kasih banyak, Mei. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, lalu mudah untuk diserap dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang silahkan dipimpin doa dulu oleh KM. Siapa KM-nya tadi di sini tuh? Arif ya? Ya, Arif, silakan dipimpin doa dulu. Suka lempar-lempar. Ayo, Arif pimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk siswa-siswi segera masuk ke selesai. sesi Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Nah, oke, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Seksi absensi, coba Biba, hari ini siapa aja yang nggak hadir? Yang nggak hadir, Bimo, Bu, Bimo. Bimo, kenapa katanya Bimo nggak hadir? Sakit, Bu, udah 2 hari. Oke, nanti kita sama-sama tengok ya. Ada lagi yang tidak hadir? Ada lagi yang tidak hadir, Biba? Cukup, Bu, 1 orang aja. Oke, jadi hanya Bimo saja yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Yang tidak dapat hadir di kelas, yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ada sedikit ice breaking buat mengasah fokus kita, karena ini sudah siang, tapi udah banyak yang pikirannya kemana-mana ya. Oke, sekarang kita asah fokus kita dulu, supaya bisa menerima informasi yang mau Ibu sampaikan dengan baik. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, siap. Siap, Bu. Di sini Ibu punya sedikit permainan, mini game. Nama permainannya adalah berpikir sebelum menjawab. Ya, nanti Ibu akan tunjukkan 3 benda. Nah, karena ini permainannya berpikir sebelum menjawab, nanti kalian tinggal jawab pertanyaan yang terakhirnya apa ya. Permainan kita berpikir sebelum menjawab. Kita contohkan dulu ya. Ini gunting. Yang ini pulpen. Kalau ini, jawab ayo. Kalau ini apa, Arif? Baterai. Kertas. Salah, Biba. Arif. Arif apa tadi jawabnya? Batu baterai, Bu. Salah. Ulangi lagi. Ingat nama permainannya. Berpikir sebelum menjawab. Oke, ulangi lagi ya. Ini dompet. Yang ini lipstick. Kalau ini Pulpen. Kertas. betul. Tadi siapa Grace yang jawab?
Iya. Oke, coba yang lainnya. Satu kali lagi ya. Konsentrasi. Ingat, permainannya berpikir sebelum menjawab. Oke. Yang ini spidol. Ini buku. Kalau ini apa? Spidol. Salah, Sofyan. Kenapa? Kertas. Lipstick. Salah. Ingat, clue-nya berpikir sebelum Ada yang tahu nggak sebelum menjawab? Ulangi lagi. Nah, Grace betul. Grace betul. Jadi permainan ini harus mikir dulu baru menjawab. Apapun jawabannya, kalau ada proses berpikir itu pasti betul. Oke, konsentrasi ya semuanya. Kita bentar lagi akan memasuki materi. Kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Oke? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang topiknya ini adalah Who am I? Pertanyaan nih, Who am I? Artinya apa? Siapa saya? Siapa saya, Bu? Oke, nah nanti di sini materi hari ini kita akan belajar untuk menyelami, untuk mengetahui tentang masing-masing diri kita. Kita akan mengenal tentang diri kita, tentang konsep diri, faktor-faktornya apa, lalu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kita sendiri. Nah, lalu untuk tahapan-tahapannya, hari ini nanti Ibu akan perlihatkan kalian 2 buah video. Videonya menarik. Nanti setelah itu kalian mencoba untuk menganalisis apa ya videonya, maksudnya apa sih yang ada dalam video, lalu ada hal apa saja yang perlu kita ketahui dalam video tersebut. Lalu nanti setelah itu kalian akan Ibu bentuk menjadi kelompok. Nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Setelah itu nanti ada mengisi beberapa lembar kerja yang perlu kalian kerjakan. Lalu mempresentasikan hasil lembar kerja yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, kalau semua rangkaian ini sudah selesai, nanti kita akan sama-sama membuat kesimpulan dari kegiatan hari ini. Siap? Siap semua? Mana suaranya? Siap. Oke. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan sebuah video. Ya. Oke. Sudah tampil? On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. One day, then abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink?
Seems you got a pink kink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Oke, tadi sudah dilihat videonya. Sudah, Bu. Apa yang terjadi pada si domba itu? Coba Desi, apa yang terjadi pada domba tersebut? Nggak perhatiin banget. Ayo. Aduh, maaf Bu, nggak fokus nih. Dia minder, Bu. Sambil Iya. ngerjain tugas yang lain, maaf ya Bu. Nah, makanya tugas yang lainnya disimpan dulu ya. Kita fokus pada pertemuan hari ini dulu, oke? Untuk tugas Iya yang lain Ibu, kita maaf ya kerjakan Bu. di rumah, oke? Gak apa-apa, Ibu maafkan. Gimana tadi, Mei? Apa yang terjadi pada si domba, Mei? Dia minder, Bu. Minder karena apa katanya? Dia pesimis. Dia pesimis. Kalau Apa nggak yang salah membuat sih dia nggak bisa lompat ya, Bu. nggak bisa lompat? Oke, itu Iya, pendapat Mei. terus diberikan motivasi kalau nggak mencoba nggak akan bisa. Jadinya kita harus berani mencoba gitu, Bu. Coba yang lain, ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari Mei? Arif? Dia Apa tadi isi insecure, videonya, Bu, Arif? dengan penampilan yang baru. Dia insecure, betul, karena penampilan yang baru. Jadi belum bisa menerima perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Oke, ada lagi satu orang lagi, siapa yang mau menambahkan? Ada lagi? Oke, kalau tidak, nih, jadi si domba tadi merasa malu, betul tadi kata Arif, dia merasa insecure karena ternyata ada perubahan dalam dirinya. Padahal sebetulnya dia punya kelebihan lainnya tadi. Dia sebetulnya bisa melompat, Mei. Hanya saja dia tidak melihat bahwa itu adalah kelebihan dia. Dia hanya melihat sebagai bulunya saja yang sebagai daya tarik dari diri dia sendiri. Ada yang pernah merasakan kayak si domba enggak? Ketika ditertawakan oleh orang lain atau dirinya berubah langsung tiba-tiba nggak pede. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada, Biba, Bu. Bu. Biba. Saya Bu suka Biba. dibully. Biba Oh, dibilang dibilang gendut, apa? Bu. Padahal kan Oh, gendut iya. juga cantik ya, Bu ya. Iya, betul. Iya. Oh, Saya Karena mau yang gendut dibilang itu yang gendut, Bu. menarik, Biba. betul. Tidak apa-apa. Saya dikatain apapun gemoy yang ada Bu, dalam- gemoy. Gemoy, iya gemoy. Oh, lucu padahal gemoy itu ya. Ih, gemoy lucu, sekali Desi. Gemoy itu lucu, unyu. Oke, nah tadi kan berarti di sini si domba itu tidak bisa melihat kelebihan diri dia yang lainnya. Dia hanya berfokus pada satu kelebihan saja, tapi dia tidak bisa yang lainnya. Otomatis bisa dikatakan bahwa si domba ini belum begitu memahami tentang dirinya. Oke, yang akan kita bahas hari ini itu adalah konsep diri. Ini berhubungan dengan yang tadi cerita si domba. Nah, konsep diri itu apa sih? Nih, coba kita lihat. Konsep diri merupakan, saya share lagi ya. Oke.
Konsep diri merupakan sekumpulan penilaian, pandangan, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan sebagai seorang individu yang berasal dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Jadi konsep diri itu kita ringkaskan adalah pandangan kita, penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah tadi kan si domba hanya menilai bahwa bulunya saja yang cantik kan, padahal dia memiliki hal-hal yang lain yang merupakan kelebihannya dia. Nah berarti pandangannya si domba ini masih belum maksimal terhadap dirinya sendiri. Nah, self concept ini atau konsep diri ini dibagi menjadi 2. Nah, ada positive self concept dan ada negative self concept. Ibu akan perlihatkan lagi video yang kedua ya. Bagaimana cara individu memandang sesuatu menggambarkan pola pikirnya positif ataupun negatif. Denny yakin dia akan sukses suatu saat. Dia terus berjuang mencapai cita-citanya sekuat tenaganya. Sesulit apapun rintangan di depannya, dia tidak mundur dan terus berjuang. Denny terus berusaha, terbang setinggi-tingginya, meraih impiannya hingga suatu saat dia menjadi orang sukses dan mencapai impiannya. Selalu pesimis, dia tidak yakin kalau dia bisa mengerjakan lahan yang kosong ini. Dia selalu mengeluh tanpa berusaha mengerjakannya sama sekali. Aldi selalu meratapi hidupnya bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Menurut Ananda, yang manakah memiliki konsep diri yang positif dan yang manakah memiliki konsep diri yang negatif? Nah, tadi sudah dilihat videonya. Sudah dilihat ya videonya. Oke. Nah, menurut kalian coba Ibu minta 2 orang untuk menyebutkan konsep diri yang positif dan konsep diri negatif pada 2 video tersebut. Coba, ayo siapa yang bisa? Restu bisa, Restu? Bisa, Bu. Coba sebutkan. Apa aja tadi yang ada di videonya? Yang positif ya, Bu. Iya, boleh. Dia percaya diri. Terus, dia optimis juga. Terus, dia rendah hati. Dia peduli juga. Sama kreatif, Bu. Satu lagi tadi yang muncul di diri Denny apa coba? Profesional. Profesional. Lalu pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke. Untuk yang negatifnya tadi yang ada dalam video, coba mau reko lagi atau yang lain? Saya lagi, Bu, nggak apa-apa. Saya, Bu, mau. Boleh reko lagi, boleh. Silahkan. Boleh, Bu. Boleh. Ya, Bu. Kenapa? Sulit menerima kritik. Sulit menerima kritik. Apalagi? Dia sulit berbicara dengan orang lain. Dia nggak mau ngomong sama orang lain. Terus apalagi? Terus dia menyendiri. Terus lagi tambah satu lagi ya. Boleh Ibu tambahkan ya? Boleh, Bu. Yang tadi si Adi di video itu konsep diri negatifnya adalah dia selalu pesimis. Ya, dia merasa tidak yakin sama pekerjaannya ya, betul? Nah, lalu kedua, kerjaannya tuh mengeluh aja setiap hari ya. Aduh, gimana ya capek. Nah, itu kan mengeluh ya. Ada yang suka mengeluh nggak di sini? Ada yang suka mengeluh? Boleh di open mic aja nggak apa-apa. Ada yang suka mengeluh? Ada, Bu, saya, Bu. Kadang Bu. saya. Ada, Bu, karena sekolah Kalau saya jauh. Wah, Arif, Bu. hampir semuanya pernah Arif mengeluh kalau ya, belajar dan ngeluh suka melulu, ya. Bu, pengen pulang. Iya, ada apa sih di rumah? Arif punya apa emang di rumah? Kok pengen pulang mulu? ada sesuatu yang dirindukan Bu kalau di rumah. Arif baru beli sepeda baru, Bu. Oh, Tiap sore main Bukannya- sepeda mulu.
Pantesan Kami jadi bukan pengennya mau main ke sepeda rumah, terus. Bu, Ya tapi kan ke mainnya Warcam. sama kamu, Res. Gimana sih? Oke, Iya, oke, kita makanya. lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya oleh Restu konsep diri positifnya tadi apa aja, Restu? Nih, kita lihat di tayangan yang ini aja ya, biar teman-teman semuanya ingat ya. Nih, bentar. Oke. Nih, tadi konsep diri positifnya, maaf bentar. Berjuang mencapai cita-cita. Bagaimana cara individu? Nah, ini ya tadi konsep diri positif itu contohnya percaya diri, optimis, profesional, rendah hati, peduli, dan kreatif. Untuk yang negatifnya, sulit menerima kritik, sulit berbicara dengan orang lain, tertutup, penyendiri, cenderung mengasingkan, dan tadi yang ada di video kita boleh tambahkan meratapi hidup, selalu mengeluh, dan pesimis. Nah, menurut kalian, apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu berpikiran negatif terhadap dirinya? Lalu apa sih yang mempengaruhi seseorang itu berpikir positif tentang dirinya? Boleh ada yang bisa jawab? Apa sih kira-kira menurut kalian? Ibu tanya menurut kalian dulu nih sebelum Ibu bahas. Ayo, siapa yang mau jawab? Arif mau jawab? Luciana mau jawab? Ya, Ibu, apa Ibu? Tadi Ibu bilang apa? Kira-kira apa sih yang mempengaruhi seseorang itu punya pandangan negatif dan punya pandangan positif terhadap dirinya? Apa coba faktornya biasanya? Oh, faktornya itu bisa dari dalam dirinya sendiri, Ibu. Gitu. Apa contohnya? Contohnya kalau dia mempunyai pandangan yang positif itu karena dia ada rasa optimisme dalam dirinya sendiri. Kalau dia negatif itu cenderung dia itu mempunyai rasa pesimis, tidak percaya dengan dirinya sendiri, sehingga pandangannya selalu negatif. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain, coba Biba. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi pandangan negatif terhadap diri sendiri? Coba apa Biba? Pandangan negatif diri sendiri karena dari luar tuh Bu, dia misalkan dijauhin sama temennya, suka diledekin gitu kan, jadinya akhirnya ke bawah, iya ya saya kayak gini ya orangnya ya gitu, kayak gitu sih Bu. Oke, jadi pengaruh dari pendapat orang lain juga ya ternyata ya. Nih, supaya informasinya lengkap, di sini sudah Ibu buat apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu. Oke. Nih, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada penampilan diri. Nah, biasanya kan penampilan fisik ya. Penampilan fisiknya kadang berbeda sama orang lain, itu juga mempengaruhi pemikiran dia terhadap dirinya sendiri bahwa saya mah orangnya hitam, saya mah orangnya gendut, gitu kan. Nah, biasanya itu mempengaruhi penilaian diri kita sendiri terhadap diri, gitu kan. Lalu usia kematangan ini orang yang biasanya sudah dewasa lebih cepat gitu kan, biasanya dia bisa menyesuaikan diri dengan baik, dia tidak akan terlalu banyak menghiraukan omongan orang lain terhadap dirinya gitu. Lalu ada juga hubungan keluarga, kalau hubungan keluarganya baik, selalu diberikan penilaian-penilaian yang baik, otomatis akan terbentuk konsep diri yang positif. Tapi kalau misalnya di keluarganya saling berteriak bicaranya, lalu saling menegurnya dengan kata-kata yang kasar, otomatis konsep diri negatif yang akan terbentuk. Lalu nama dan julukan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri kita. Nah, tadi teman sebaya seperti yang Bibah sebutkan tadi ya, Bibah ya. Teman sebaya juga mempengaruhi. Lalu kreativitas, pola pikir kita, serta cita-cita yang kita punya. Oke. Nah, berikutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompoknya berisi 3 orang. Ya, satu kelompoknya berisi 3 orang. Boleh nanti
Bibah, Listi, dan Grace satu kelompok, Arif, Erni, dan Mei satu kelompok, Restu, Desi, Jelita, dan Sofian boleh, nggak apa-apa, satu kelompoknya berempat ya. Nah, nanti Ibu bagikan nih kertas-kertasnya. Nih, Ibu bagikan ya, kertas kecil dan satu kertas yang besar. Masing-masing orang mendapatkan 3 lembar kertas yang kecil dan 1 lembar kertas yang besar. Oke, sudah pegang semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya, sudah pegang semua. Nah, sekarang kita akan bermain mini game lagi. Mini game ini dinamakan sebagai Johari Window. Kalian bisa lihat tadi kertas yang besar sudah terlihat di depan kalian. Nah, di sini ada gambar yang membentuk seperti jendela ya. Oke, di situ ada jendela. Permainan Johari Window ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kalian. Nah, terkadang kita tidak sepenuhnya tahu ya kelebihan kekurangan kita. Nah, nanti kalian akan mengenal yang namanya open self. Ini tuh hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Lalu blind self yang diketahui oleh orang lain saja. Ada hidden self yang diketahui oleh diri sendiri saja, dan unknown self yang tidak diketahui oleh siapapun, diri sendiri maupun orang lain. Nah, tugas kalian, tugas kelompok kalian adalah kalian menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta kelebihan dan kekurangan milik teman satu kelompok kalian. Kalau misalnya kelompoknya ada bertiga, berarti nanti misalnya contoh Bibah menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu menuliskan juga kelebihan dan kekurangan dari 2 teman yang lain, Listi dan Grace ya. Nanti tuliskan di masing-masing kertas kecil tadi. Oke? Paham? Ya, Bu. Paham. Silakan nanti masing-masing kertas itu diisi oleh namamu sendiri dan 2 nama temanmu. Oke, silakan kerjakan dulu yang itu ya. Kalian tuliskan kelebihan dan kelemahan dari kalian sendiri di kertas yang kecil. Oke? Ya, sudah selesai ya? Sudah Ibu cukup berikan waktu yang panjang sekali. Oke. Sekarang berikan kertas yang berisi nama temanmu ke orang sesuai dengan nama yang ada di kertas. Bibah, kertasnya Listi kasihkan ke Listi, Listi kasihkan ke Bibah untuk yang namanya Bibah. Begitu semuanya ya. Jadi masing-masing sudah memegang kertas miliknya. Yang punya kita sendiri tetap kita pegang. Oke. Berikutnya, kenapa Bibah? Tapi ntar teman saya itu Listi ntar marah, Bu. Saya tulisin begitu, Bu. Gak apa-apa, jangan baper ya. Kita belajar untuk tidak baper. Ini kan nantinya akan menjadi masukan untuk kita dari teman-teman. Karena kan kita aja tidak sepenuhnya mengenali diri kita sendiri ya, betul? Iya, Bu. Teman-teman. Iya, mainnya kurang jauh, Bu. Kalau mainnya kurang jauh. Oke, lanjut ya. Kita untuk mempersingkat waktu, oke. Nah, setelah kalian memegang semua kertas kecil tadi, silahkan kalian cocokkan apa yang kalian tulis dengan yang teman-teman kalian tulis. Ya, kalau kertasnya di tulisan itu sama-sama menuliskan hal yang sama, misalnya Bibah, Listi, dan Grace ada kelebihan yang sama yang dituliskan. Nah, itu tuliskan di open self ya. Kalau Bibah, Listi, dan Grace menuliskan hal yang sama untuk kelebihan dan kekurangan, itu masukkan di open self. Kalau misalnya yang berbeda, misalnya hanya Bibah saja yang menulis, nanti Bibah tuliskan di hidden self. Oke? Kelebihan Bibah misalnya, oh teman-teman mah nggak ada yang nulis, hanya Bibah yang tulis. Nah, Bibah itu simpan di hidden self ya, Bibah ya. Iya, Bu. Lalu kalau yang hanya dituliskan oleh teman Bibah saja, tapi Bibah tidak menuliskan, itu masukkan di blind self. Oke? Sudah paham? Paham. Oke, yang lainnya sudah paham belum? Sofian paham, Sofian? Paham, Bu. Desi paham? Oke, nah sudah ya, silakan dituliskan. Oke, selesai ya. Nah, berikutnya ada lembar yang kedua. Lembar pengerjaan yang kedua. Di sini kalian men-checklist. Nah, bentar Ibu tunjukkan ya. Kalian men-checklist sifat-sifat buruk dan sifat-sifat baik yang kalian punya. Nih. Ya, silahkan kalian pilih sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruknya ya.
Oke, sudah ya? Sudah memilih semuanya? Sudah memilih semuanya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan sifat buruk dan sifat baik? Ayo, Cung. Yang penghasil pengerjaannya, ayo siapa yang mau menyebutkan? Listi, boleh? Sifat baik dan diri sendiri ya, Bu? Iya, yang diri sendiri. Apa coba? Boleh, Desi, boleh. Saya orangnya bijaksana, rendah hati, tidak sombong, pengertian. Bohong, Bu, bohong. Pengertian. Nah, coba teman-teman Penyayang. kita tanggapi. Nah, penyayang. Sifat buruknya apa, Des? Sayang. Jutek, Bu, jutek. Siapa, Des? Jutek, Bu. Iya, Nah, coba kita dengarkan dulu pendapat Desi ya. Kita dengerin dulu pendapat Desi. Gimana, Desi? Aku diserang sih, Bu Siva. Oke, teman-teman yang lain nanti akan ada saatnya untuk menimpal omongannya Desi ya. Sekarang biar Desinya dulu yang berpendapat. Gimana menurut Desi? Sifat buruknya Des, gimana Des? Suka ngaret, apalagi tadi kan baperan juga. Kadang-kadang suka gampang tersinggung gitu, apalagi kalau body shaming. Oke. Nah, gimana teman-teman? Apa yang tadi Desi bilang sesuai tidak? Saya kan gemuk, tapi kan saya nggak minta Iya, oke. makan sama mereka ya, Bu. Coba kita dengarkan pendapat teman-teman yang lain. Benar nggak tadi apa yang sebutin Desi? Katanya Desi orangnya bijaksana, tadi katanya. Terus apa tadi? Des mandiri ya, Des ya? Nah, sifat buruknya Desi berperan, betul tidak? Coba mana nih? Butuh persetujuan dari kalian. Betul. Oke. Desi Mantap itu ya. orangnya labil, Ibu. Desi orangnya labil. Benar ternyata ya, Des ya. Oke, cukup ya. Nah, coba. Oke, tadi kan kalian sudah menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, lalu kalian juga sudah memilih ya tadi, menceklis sifat baik dan sifat buruk yang kalian punya. Oke, jadi Ibu minta, nih kita udah di tahap akhir ya, coba Ibu minta ada salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih makna pertemuan dari hari ini. Boleh coba, siapa yang menyimpulkan? Boleh, Sofian, silakan. Saya akan boleh. Pertemuan kali ini, Bu ya. Ya, boleh. Menurut saya, mengetahui kelebihan dan kelemahan sangat penting karena agar kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dan tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain tentang diri kita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sofian. Oke, ya betul sekali. Memahami diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena apa? Dengan kita mengenal diri, kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang kita punya, kelebihan yang kita punya, dan potensi kita dapat dimaksimalkan dengan baik. Dan kita bisa betul-betul paham diri kita ini seperti apa. Dan kita juga tidak terpengaruh oleh orang lain ya, tidak mudah terpengaruh orang lain. Orang lain mau bilang kita, dia mah baperan. Kalau kitanya paham kalau kita tidak baperan, ya apa yang boleh buat itu, biarkan saja orang lain berpikir seperti itu, tapi yang penting kita tidak seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya, termasuk Ibu juga. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu berikan tugas. Nanti kalian boleh membuat video monolog sendiri, atau membuat mind mapping, atau mungkin mau podcast. Misalnya tadi bertiga atau berdua podcast, boleh silahkan. Nanti isinya yang berisikan tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, yang tadi sudah dibuat, dan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki ya. Nanti kumpulkan ke Ibu 2 hari dari sekarang, berarti lusa. Oke, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah akhirnya semuanya sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.